Salah dipakai undang-undang itu, lebih baik jangan menyesatkan rakyat, apalagi aktivis. Indonesia itu butuh aktivis, Mbak, untuk maju. Kalau nggak ada aktivis, nggak maju kita ini. Karet menurut Anda? Ya itu tadi, jadi karena pemahaman yang tidak pas, bukannya oleh masyarakat, tapi oleh aparat penyidik. Jadi sekali lagi gini, jadi sekali lagi ada beberapa sebenarnya yang dicari-cari ketika misalnya undang-undang tahun 46 waktu itu sudah nggak berlaku. Mereka mencari-cari di undang-undang ITE. Misalnya tadi pas yang disebutkan tadi oleh Mas Sangaji tadi. Pasal 32 dan 35. Itu juga, itu harusnya adalah misalnya pasal untuk ada seorang yang mengunggah suatu gambar, kemudian gambar itu dipalsukan. Atau kebalikannya, gambar yang palsu dianggap sebagai asli. Nah karena nggak ada pasal yang sudah masih bisa dipakai, itu akhirnya dicocok-cocokkan, cocokologis misalnya. Dengan misalnya ada gambar Mabes Polri yang kebakar, kemudian nanti dicari-cari, kalau nggak ketemu penghasutannya, nanti dianggap mengubah gambar Mabes Polri, itu yang dipakai. Kan lucu banget ini. Di undang-undang ITE itu banyak banget. Makanya Mbak, undang-undang yang direvisi sampai 3 kali itu undang-undang ITE. Pertama kali waktu itu undang-undang 11 tahun 2008. Ketika saya sudah masuk DPR, kemudian kami revisi jadi undang-undang nomor 19 tahun 2016. Sekarang direvisi lagi jadi undang-undang nomor 1 tahun 2024. Artinya apa? Tidak sempurna undang-undang itu. Kalau nggak sempurna ya jangan dipaksakan dipakai. Itu loh. Kayak KUHP yang sekarang mungkin ada tinggal beberapa bulan lagi. Nanti ada KUHP baru yang tahun 2023 disahkan. Ya udah, harusnya pasal-pasal yang berbeda dengan KUHP yang baru, ya itu udah nggak usah diterapkan lagi. 160 itu kan sebenarnya sudah beda maknanya dengan pasal misalnya yang ada di KUHP baru. 310 itu juga di KUHP baru pasalnya 433. Itu juga harusnya udah disesuaikan aja, jangan dipaksakan. 310 itu digunakan lagi di masa-masa. Jadi rekomendasi untuk penyidik apa kira-kira, apakah SP3? Selain lagi cerdas tadi, yang gak usah SP3, maksudnya kalau udah terlanjur ya udah ya mungkin mekanismenya harus SP3 ya. Atau kalau belum terjadi SP2 lidik misalnya, kalau belum naik ke penyidikan. Maksudnya nggak usah lah dipakai undang-undang itu, lebih baik jangan menyesatkan rakyat, apalagi aktivis. Indonesia itu butuh aktivis, Mbak, untuk maju. Kalau nggak ada aktivis, nggak maju kita ini. Oke, baik. Pak Yusuf, pasal cocokologi Undang-Undang ITE artinya tidak layak para tersangka dijadikan tersangka. Ya itulah terkait dengan soal apakah undang-undang hukum itu masih layak atau tidak, maka disitulah diperlukannya sebuah perubahan revisi yang itu tentu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kan salah satu dasarnya kan ada kebutuhan hukum. Jadi tentu tidak bisa dibuat-buat, tidak asal-asalan, ada kebutuhan hukum. Nah, kalau soal perubahan-perubahan. Yang kedua, tadi kami kembali bahwa proses penangkapan, penetapan tersangka itu secara formil apakah sudah sesuai dengan SOP atau tidak, ini yang kami terus lakukan pendalaman, sehingga tentu sementara ini Kompolnas tetap menghormati kewenangan pada penyidik. Nah, terkait dengan pada materialnya, itu tugas penyidik untuk melakukan penggalian fakta-fakta agar materialnya benar-benar sesuai yang dimaksud di dalam alat bukti 184 KUHP itu. Apakah ada unsur? Nah, disinilah pentingnya nanti kami apa yang dikeluhkan dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian itu akan kita sinkronkan untuk menentukan apakah ada motif, tentu apakah ini sudah dimintakan keterangan ahli atau tidak. Nah, apakah ada alat bukti lain. Sementara ini yang diyakini oleh penyidik ketika menetapkan tersangka ada minimal 2 alat bukti. Nah, tapi dalam proses perjalanannya ketika penyidikan itu terus dilakukan dengan dilakukan pendalaman-pendalaman lebih lanjut, dimintakan saksi-saksi dan dimintakan keterangan ahli, ya kita yakin kalau itu tidak cukup bukti pasti akan dihentikan. Pasti akan dihentikan. Itulah tujuan kita dari Kompolnas ini, mengawasi untuk mengobjektifikasi apakah proses penyidikan itu benar-benar sah sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Ketika itu ada pelanggaran, kami pastikan Kompolnas akan merekomendasikan itu diproses. Nah, sejauh ini sekali lagi bahwa ini terus kita pantau, pasti apabila tidak cukup bukti,
kita akan merekomendasikan agar penyidik menggunakan kewenangannya, bukan Kompolnas meminta, nanti mengintervensi. Penyidik kan punya kewenangan untuk SP3, maka itu nanti kita sarankan. Tapi sekali lagi ini kita terus pantau, nanti bagaimana kemungkinan itu akan ada upaya pra-peradilan, tentu itu hak daripada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau boleh saya, ya ini Pak Yusuf, sebenarnya saya berharap Kompolnas benar-benar bisa lebih kritis. Kalau Pak Yusuf masih seperti itu, masih terkesan seperti pendakwah dari UIN di Medan ini jadinya. Jadi harusnya dari awal mempelajari perkara ini, misalnya surat perintah penjemputan paksanya Del Pedro itu tidak ada. Surat perintah penangkapannya tidak ditunjukkan. Baru dibawa ke Polda, baru ditunjukkan. Nah itu sebenarnya secara SOP udah keliru gitu. Kalau ditanya apakah ada alat bukti lain, sebenarnya ada. Tapi itu juga keliru. Misalnya begini, polisi sepertinya mau mengembangkan algoritma hubungan antara Del Pedro, kemudian Gejayan memanggil, blok politik pelajar, dan lain-lain sebagainya, termasuk organisasi di Malaysia yang namanya Mandiri. Ini organisasi kaum muda, organ anak muda yang sangat kritis di Malaysia, bukan organisasi kriminal. Kalau kriminal sudah pasti ditindak oleh pemerintahan Malaysia, dan Indonesia akan dengan mudah meminta pemerintah Malaysia untuk menindak organisasi kriminal ini, seandainya kriminal. Ini tidak. Dan hubungan antara Lokataru, misalnya dengan Mandiri, sudah lama. Jadi ketika ada dihubung-hubungkan seolah-olah ada transaksi keuangan, Pedro ke Malaysia, ada transaksi uang datang ke Jakarta misalnya, itu dua hal yang berbeda. Memang benar, PPATK kalau tidak salah melacak datangnya uang sekitar mungkin 4 juta dolar, tanggal 20-an itu, di bulan Agustus itu. Itu bongkar aja, dan itu nggak ada hubungannya dengan Lokataru gitu. Dan siapa tuh 4 juta dolar? Oh, saya nggak tahu. Kalau seandainya Lokataru itu dapat 4 juta dolar, pasti saya dikasih. Loh, Tapi nggak ada saya bercanda. Maaf ya pemirsa. 60 miliar tuh. Tapi poin saya adalah, kalau pemerintah sungguh-sungguh mau membongkar misalnya korupsi yang melibatkan Rizal Khalid, buatlah perjanjian perjanjian bantuan hukum timbal balik, mutual legal assistance dengan Malaysia. Kan ada forum regional ASEAN, ada forum bilateral gitu. Bukan dengan melempar rumor seolah-olah demonstrasi ini didanai oleh koruptor gitu. Jadi Kompolnas harusnya kan tadi kalau dari Harusnya versinya Pak kritis Yusuf lah. kan bilang Saya sudah kita sering lagi dengar evaluasi dakwahnya dulu. Pak Yusuf, Tapi tapi saya sebenarnya ini secara Kompolnas yang SOP-nya bicara salah, gitu. harusnya itu udah bisa dikoreksi lebih dulu, lebih Harusnya awal. dikoreksi dari awal, SOP-nya gitu. yang salah Pak Yusuf. Soal saya kritis atau tidak kan kepada penyidik, bukan kepada Mas Usman. Enggak Saya apa-apa. koreksi, kita ini bicara, kita bicara penyidik dulu. benar. Apa yang Mas Usman sampaikan itu menjadi sesuatu input informasi baru buat saya untuk saya dalami. Ya. Apa yang Mas Usman opinikan itu berusaha untuk saya jadikan fakta untuk kita dalami ketika ajukan pertanyaan. Kita kritis kepada penyidik, bukan kita kritis kepada sesuatu yang itu sifatnya opini, tapi apapun opini yang dikeluhkan dari pihak yang pada saat ini sedang diproses, itu kita berusaha menjadikan fakta. Fakta itulah kita mintakan klarifikasi ke penyidik. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, pasti kita ajukan Saya pertanyaan. berharap Kompolnas lebih kritis dari saya, ya kan? Karena Kompolnas punya akses, punya wewenang gitu loh. Oke, Pak Sugeng kira-kira perlu nggak dikasih SP3? Kasih lah, Kalau ya kan? untuk kasus Laras ya, ini kan sudah jelas nih, udah lebih sempit ya terkait dengan Mabes Polri. Ada teori kausalitas ya dalam hukum pidana. Nah itu didalami, kalau memang tidak ada satu sebab akibatnya, menurut saya itu hanya keisengan saja ya. Nah, keisengan. Itu positif juga kalau Mabes Polri kemudian melakukan koreksi ya. Itu bisa mendapatkan respon baik gitu ya. Kalau Del Pedro saya nggak terlalu paham nih kasusnya nih ya. Del Pedro ya. Tambah sedikit Pak. Saya juga ingin agar supaya jangan dianggap kita semua nanti menghalangi penyidik dalam melakukan penyidikan dan mengamankan negara ini. Enggak. Kalau misalnya dari beberapa yang ditangkap tuh ada inisial RAP atau Prof R itu, yang kemudian dikatakan itu memberikan cara tutorial merakit bom Molotov. Kalau itu saya setuju. Itu kan memang tujuannya kan memang bukan demo. Itu tujuannya untuk membuat gaduh atau bahkan bikin kerusuhan. Kalau itu ya sikat aja gitu loh. Tapi jangan kemudian aktivis yang hanya bakar tuh kan bakar semangat juga bisa Mbak. Gitu loh. Ya kan maju tuh demi majunya negara ini, bukan demi majunya adik-adik untuk dibenturkan kepada para aparat. Tapi kalau bikin bom Molotov, kalau kemudian itu yang membakar, ini sebenarnya perlu diteliti apa yang dilakukan Ferry Irwandi misalnya dengan kemudian membuat analisis demonya di depan gedung DPR.
Tapi kalau yang terbakar itu halte busway yang ada di ujung sana yang jauh sekali nggak ada orang demo. Itu harusnya yang diselidiki. Kenapa CCTV mati di daerah situ? Kenapa kemudian tidak ada pelacakan IP interprotokol di situ? Kenapa tidak ada pelacakan dengan menggunakan CDRI? Kalau data record information orang-orang seputar itu yang harusnya dilakukan penyidik, Mbak. Bukan kemudian nangkapi aktivis. Baik, Prof. Suparji. Ya, saya menyambung Pak Sugeng tadi. Pak Sugeng menyebut Del Piero tadi. Itu pemain bola Juventus dulu. Del Pedro sebetulnya. Mungkin terbawa diskusi kita bola liar gitu. Kakaknya Del Pedro. Iya. Jadi yang penting adalah menurut saya bola liar ini berbahaya. Ya. Karena menggelinding ke sana kemari tidak jelas siapa yang menguasai dan biasanya bisa jadi kemelut dan bisa jadi bunuh diri. Bahwa biasanya bola liar itu bisa memancing kerusuhan kalau yang menyelenggarakan ikut main. Kerusuhan sepak bola itu karena kalau wasitnya ikut main, misalnya bobotohan dan sebagainya. Maka menurut saya ini harus segera dilokalisir secara jelas, fokus masalahnya apa, anak-anak muda yang tidak ada niat jahat apapun, segera kemudian diselesaikan perkaranya, berikan penyelesaian dengan keadilan restoratif, supaya kemudian fokus untuk mencari akar persoalannya. Jangan sampai menjadi bola liar yang membahayakan baik keselamatan bangsa dan negara ini. Prof, jadi menurut Anda pemerintah belum sungguh-sungguh untuk menangani kasus ini? Ya. Karena kan liar, kalau liar kan harusnya sudah ada yang menengahi, memberhentikan supaya nggak terlalu liar gitu. Ya sudah dilakukan dengan proses penegakan hukum, berupa penangkapan, tetapi harus jelas. Kalau memang betul-betul punya niat jahat, itulah yang kemudian harus ditangani. Tetapi kalau hanya sekedar ekspresi, menyampaikan aspirasi, demokrasi dan sebagainya, mestinya itu tidak ditempatkan sebagai orang yang jahat, dan tidak ditempatkan sebagai orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Itu harus ada pemilahan yang jelas. Pada sisi yang lain, harus dilihat masalah pokoknya ini apa ini ya. Kenapa ini bisa terjadi? Itu harus cari akar masalahnya. Membentukkan tim investigasi penting untuk dilakukan supaya memberikan jawaban atas berbagai asumsi, spekulasi, imajinasi, bahkan adanya halusinasi dalam kasus-kasus ini. Maka tim investigasi yang independen menjadi satu hal keniscayaan yang dibentuk. Ya, kalau merujuk tadi perkataan dari Mas Usman bahwa pemerintah tampaknya agak setengah hati untuk menyelesaikan masalah ini, begitu saya punya pertanyaan. Saat pertemuan pertama Presiden dengan Panglima TNI dan nanti Kapolri, dijawabnya yang dijelaskan keluar Mas adalah Usman. perintah tembak di tempat. Jadi Oke, gimana nanti. seriusnya Baik, gitu loh. dua bola liar segera kembali.